Catatan pentingnya adalah kemampuan menggunakan dan memanfaatkan waktu sesuai dengan yang dilokasikan bagi yang penting dari penilaian tim penguji hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Teknologi dengan pendekatan Project Based Learning di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Catatan untuk presentasi ini, Ibu menyampaikan ringkasan disertasi dan waktu yang dialokasikan tidak lebih dari 15 menit. Catatan pentingnya adalah kemampuan menggunakan dan memanfaatkan waktu sesuai dengan yang dilokasikan bagi yang penting dari penilaian tim penguji hari ini. Pada Ibu Promopenda Mantasia SPDMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus sebagai penguji internal. Yang terhormat, yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Purnamawati MPD selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Hasananur MT selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Ing Faisal Arya Saman STMT selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya MKes MN IPU Asian Engineer selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng MPD MT IPM selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Teknologi dengan pendekatan Project Based Learning di perguruan tinggi. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16 Ayat 1 bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan sarjana terapan. Pasal 35 tentang kurikulum pendidikan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Permasalahan yang dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi adalah masih terbatasnya lapangan pekerjaan, peningkatan jumlah lulusan setiap tahun tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan jumlah lapangan kerja, kualitas lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri,
dan dunia kerja atau DUDIKA, dan masih rendahnya minat dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model dan metode pembelajaran yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada diri mahasiswa yang dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk berwirausaha sehingga mahasiswa mampu mengubah mindset atau pola pikir dari job seeker menjadi job creator. Dengan penerapan model dan metode pembelajaran berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning, diharapkan mampu membangun kompetensi entrepreneurship mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan terjadi peningkatan motivasi berwirausaha dan hasil belajar mahasiswa. Sedikit saya menguraikan tentang entrepreneurship bahwa kemampuan seseorang dalam mengembangkan jiwa wirausaha dengan pemanfaatan teknologi baik dalam proses pembuatan maupun pemasaran yang sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing oleh Triyono 2016. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian saya, yang pertama, bagaimana desain model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning di perguruan tinggi. Yang kedua, apakah model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning yang telah dikembangkan valid digunakan di perguruan tinggi? Yang ketiga, apakah hasil pengembangan model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning praktis digunakan di perguruan tinggi? Dan yang keempat, apakah hasil pengembangan model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning efektif meningkatkan motivasi berwirausaha dan hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi? Sedangkan tujuan dari penelitian saya tentu saja relevan dengan rumusan latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya spesifikasi produk. Ada model pembelajaran dengan mengikuti sintaks project-based learning, ada rencana pembelajaran semester, ada modul pembelajaran, ada perangkat evaluasi, dan buku pedoman model. Sedangkan penelitian relevan, yang menjadi penelitian relevan mewakili 4 dari tahun 2018 sampai 2021 oleh Rolou, dan kemudian Egi Ismail, kemudian Beta Nika, Nila Nirvita, dan ada Lina Saputra. Sedangkan kerangka pikir dari penelitian saya terdiri dari dengan menggabungkan kajian teori relevan, hasil observasi lapangan, dan kajian kurikulum. Permasalahan yang dihadapi terbatasnya lapangan pekerjaan, peningkatan jumlah lulusan setiap tahun tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan jumlah lapangan kerja, kualitas lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Masih rendahnya minat dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Dan yang ketiga, ditemukan masih ada beberapa komponen materi pembelajaran yang belum masuk dalam RPS dan modul pembelajaran yang seharusnya dipahami oleh mahasiswa, sehingga perangkat pembelajaran tersebut masih perlu dikembangkan dan implementasi pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship masih kurang sehingga perlu dikembangkan. Solusinya adalah model pembelajaran dengan strategi pembelajaran project-based learning yang akan menghasilkan model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning yang dapat meningkatkan motivasi berusaha dan hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, hipotetik model pembelajaran terdiri dari 4 komponen model, yaitu pertama, komponen model yang terdiri dari teori belajar, model pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning, kemudian menghasilkan buku model pembelajaran, instrumen penelitian, dan perangkat pembelajaran. Sedangkan isi dari model tersebut ada buku model yang terdiri dari program model sampai penutup, kemudian instrumen penelitian yang terdiri dari validasi praktis dan efektif, kemudian perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPS, modul pembelajaran, dan perangkat evaluasi. Selanjutnya ada sasaran model. Sasaran model yaitu pedoman model dan perangkat pembelajaran berbasis entrepreneurship yang dinyatakan paling praktis dan efektif, dan hasil dari produk tersebut menghasilkan model pembelajaran perusahaan berbasis entrepreneurship dengan pendekatan project-based learning.
mahasiswa merespons secara positif dan peningkatan motivasi berusaha dan hasil belajar mahasiswa. Sedangkan tahapan penelitian terdiri dari investigasi awal, desain, produk awal. Produk awal terdiri dari prototipe awal. Prototipe awal tersebut harus divalidasi oleh ahli atau praktisi. Apabila prototipe awal tersebut dinyatakan valid, maka dilanjutkan dengan uji 1 atau uji keterbacaan model pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan uji kepraktisan dan uji keefektifan. Dan apabila ahli menyatakan bahwa model tersebut sudah dinyatakan valid, praktis, dan efektif, maka hasil produk terakhir adalah memenuhi produk akhir yang memenuhi syarat kualitas valid, praktis, dan efektif yang siap untuk diimplementasikan. Instrumen pengumpulan data, saya lanjut. Teknik analisis data terdiri dari analisis validitas model pembelajaran, analisis kepraktisan model, dan analisis keefektifan model. Sedangkan hasil penelitian untuk uji validitasnya, baik model pembelajaran, buku model, rencana pembelajaran, dan modul pembelajaran, semua berada pada kategori valid, dinyatakan oleh ahli. Uji keterbacaan, prototipe model pembelajaran perusahaan berbasis technopreneurship dengan pendekatan project based learning dan perangkat pembelajaran dapat terbaca dengan jelas dan dapat dipahami oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian uji keterlaksanaan setiap fase pembelajaran atau sintaks pembelajaran, dan uji efektivitas, uji keefektifan model atau motivasi berwirausaha dan hasil belajar mahasiswa. Sedangkan uji kepraktisan didukung oleh keterlaksanaan model yang terdiri dari 3,7 ratanya, kemudian aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran dengan rata 95%, kemudian uji kepraktisan model dengan rata 95%. Kemudian hasil revisi uji coba keterlaksanaan model, yang pertama revisi model, kemudian kedua revisi RPS, kemudian revisi modul pembelajaran, dan yang keempat adalah buku model, revisi buku model. Sedangkan uji efektivitas terdiri dari motivasi berusaha mahasiswa dengan rata 93%, kemudian uji efektivitas atau hasil belajar mahasiswa di mana nilai rata pre-test lebih kecil dari nilai rata post-test, yaitu 60,33 lebih kecil daripada 85,97, sehingga dinyatakan bahwa model tersebut efektif digunakan di lapangan. Sedangkan adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama adalah desain model hasil pengembangan berdasarkan sintaks model pembelajaran dengan pendekatan project based learning terdiri dari komponen model, yaitu buku model, instrumen penelitian, dan perangkat pembelajaran, dan isi model yang terdiri dari sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Yang kedua, hasil validasi pembelajaran, model pembelajaran berdasarkan uji validitas oleh ahli dan praktisi dinyatakan valid sehingga layak digunakan di perguruan tinggi. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji keterlaksanaan sintaks model pembelajaran yang dihasilkan menunjukkan bahwa model PKBT PJBL memenuhi kriteria kepraktisan untuk digunakan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil uji keefektifan dihasilkan bahwa model PKBT PJBL efektif meningkatkan motivasi berusaha dan hasil belajar mahasiswa. Adapun hasil pengembangan model, ada buku model, kemudian ada buku pembelajaran, semuanya sudah tercetak. Kemudian ada foto FGD instrumen penelitian. Kemudian ada produk dari mahasiswa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya dengan memampatkan waktu secara efektif.